Malaysia kini memperkenalkan pasport Malaysia antarabangsa generasi baru dengan ciri keselamatan yang jauh lebih canggih. Pasport baru ni hadir dengan 94 ciri keselamatan dan memastikan pasport Malaysia terus diyakini serta dihormati di seluruh dunia. Wah, semakin ketar-ketir ini guys. Aduh, dah kuat. Sekarang makin selamat pula guys ya. Dan mempunyai kad OKU berumur 19 tahun ke bawah. Biar betul gratis. Hah? Yo, what's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Iya, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini. Jadi rupa-rupanya semakin hari itu entah kenapa saya selalu mendengar berita-berita yang membuat saya agak ketar-ketir lagi nih guys. Aduh guys, informasi terbaru ya. Sekarang paspor baru Malaysia memiliki 94 ciri keselamatan guys. Waduh, kalau sudah adanya seperti ini guys, tidak hanya kuat tetapi juga sangat aman dan selamat guys. Jadi tidak bisa dipalsukan ya. Tidak bisa dipalsukan, dan terlebih lagi jika ada yang ingin membuat paspor palsu, rasanya tak boleh. Karena sekarang sudah semakin canggih guys, seperti yang dikatakan oleh video-video yang saya lihat di TikTok guys ya. Jadi paspor baru Malaysia ini memiliki 94 ciri keselamatan. Itu macam mana geng? 1, 2, 3 keselamatan aja dah lumayan safe. Ini ada 94 ciri keselamatan, itu gimana itu bentuknya? Oke lah geng, ya seperti biasanya sebelum kita mulai video ini untuk mengulas ya, kita coba akan melihat sama-sama seperti apa video yang saya temukan di TikTok guys ya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga geng ya. Oke, ini dia satu video dari Indonesia namanya. Tahu nggak, paspor ini salah satu yang terkuat di dunia. Apa paspor Malaysia bisa lebih kuat dari Indonesia ya? Akan main, tetangga sebelah baru aja pamer paspor baru yang keamanannya naik 2 kali lipat. Mulai 1 Juni 2026, Malaysia bakal merilis paspor versi terbaru yang super canggih. Gak tanggung-tanggung, ada 94 peningkatan fitur keamanan baru di dalamnya. Mulai dari hologram baru, cetakan ultraviolet, sampai benang pengaman khusus di dalam jahitannya. Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Datuk Zakaria Saban, bilang ini sengaja tuh dibikin biar paspor mereka makin mustahil buat dipalsukan. Ngelihat paspor ini, paspor Wonoha kita tercinta cuma bisa tersenyum getir di saat paspor kita tuh masih berjuang biar nggak lecek dan bisa lebih cepat lolos autogate. Paspor Malaysia justru makin melesat jadi paspor terkuat kedua di Asia Tenggara setelah Singapura dan peringkat ke-6 di dunia versi Henley Passport Index 2026. Bayangin ya, warga Malaysia bisa bebas lenggang masuk ke 183 negara tanpa pusing mikirin visa atau apply berkas yang tebalnya kayak skripsi. Sementara kita mau ke Eropa aja mesti spill rekening koran 3 bulan terakhir yang isinya bikin sedih. Oh iya, peluncuran paspor baru mereka ini bakal dilakukan bertahap mulai dari Putrajaya dan Kuala Lumpur, lalu menyebar ke seluruh negeri akhir Juni nanti. Asli ngiler gak sih di Gfriends yang paspor tetangga diupdate terus? Sementara di Konoha display belanja sibuk dirapin tentara. Maksudnya bakso itu nih pengetahuan kawan-kawan ya. Jadi ada tukang bakso atau abang penjual bakso yang melintas. Maksudnya gini geng, maknanya gini, aku ceritain ya. Nah, jadi ada seorang abang penjual bakso itu melintas. Itu sebenarnya bukan penjual abang bakso, tapi sebenarnya dia itu lebih agent guys ya, agent atau orang dari kerajaan atau pemerintah untuk menangkap AK ini. Itu maknanya ini menyindir lah guys ya. Jadi AK ini sangat vokal sekali untuk memberitakan bahwasanya ini loh sekarang paspor dari Malaysia sangat kuat, bahkan Indonesia tertinggal jauh. Nah itu ya,
So bakso ini maknanya agent itu menyamar jadi abang bakso untuk menangkap kakak ini. Jadi ini hanyalah sindiran saja guys ya. Itu kepada pemerintah guys ya. So guys, ini gile biar betul guys. Ya, paspor merah versus paspor hijau nih. Aduh, luar biasa. Dan keamanannya berkali-kali lipat sejak 1 Jun dan terakhir Julai guys ya. Julai udah mulai merasakan semua geng ya. Auto ganti baru. Nah ini visual kompleks, cetakan UV khas, image tersembunyi dan hologram baru. Ada benang khas, jahitan buku paspor guna material keselamatan tinggi. Lalu ada impact. Nah impact ini aku tak pasti gitu. Maknanya apa impact ini ya? Kekalkan reputasi antara paspor paling berkuasa di dunia bos. Aduh, makin canggih sih guys ya. Jadi kalau yang macam ini tak boleh dipalsu, ya kan? Itu ulasan dari orang Indonesia. Kita coba tonton ya macam mana ulasan dari rakyat Malaysia guys. Malaysia kini memperkenalkan pasport Malaysia antarabangsa generasi baru dengan ciri keselamatan yang jauh lebih canggih. Pasport baru ni hadir dengan 94 ciri keselamatan berbanding dengan 49 dekat versi yang sebelum ni. Antaranya hologram, cetakan UV, benang jahitan keselamatan, reka bentuk unik pada setiap halaman untuk kurangkan risiko pemalsuan. Tapi jangan risau, pasport lama masih lagi sah untuk digunakan sehingga 6 bulan sebelum tamatnya tempoh dia. Jadi korang tak perlu risau untuk tukar yang baru. Buat masa ni, permohonan pasport baru ni akan dibuka secara berperingkat dekat beberapa pejabat imigresen yang terpilih. Dari segi harga, pasport 5 tahun kekal pada harga RM200 dan sekarang dah ada pilihan untuk 10 tahun pada harga RM350. So, Sebentar. Ini aku tertarik dengan harga ini guys. Kategori pemohon. Oke, ini menarik guys. 5 tahun dan 10 tahun. Berarti selisih hanya 150 guys. 5 tahun 200, sementara 10 tahun 350. Oke, 13 tahun dan ke atas hingga 17 tahun RM200. Sementara tidak layak 60 tahun ke atas RM100 sampai dengan 10 tahun ini 175. Di bawah 12 tahun. Oke, pelajar berumur 21 tahun dan ke bawah yang mengikuti program ijazah sarjana muda di luar negara. Jemaah haji RM100 guys. Oke, tidak layak 10 tahun. Oke, jadi hanya boleh 5 tahun sekali guys ya. Orang kurang upaya atau OKU dan mempunyai kad OKU berumur 18 tahun ke bawah. Biar betul gratis. Hah? OKU berumur 18 tahun ke bawah. Alamak. Ini aku baru tahu nih guys. Wah, rasa-rasanya kalau di negara Zimbabwe nggak mungkin gratis guys. Tetap bayar juga kan. Oke, tidak layak. Orang kurang OKU dan mempunyai kad OKU berumur 18 tahun ke atas nih. 18 tahun ke atas. Untuk 5 tahun tidak layak. Oh, gile. 10 tahun guys masa berlakunya, gratis pula, tidak dipungut biaya guys. Ini fakta ini aku baru tahu, serius. Oke, ini menarik. Coba aku konversikan dari ringgit menuju ke rupiah ya. 350. Oke. Ringgit ke Indonesia ya, rupiah. 350. Oke, berarti biayanya ini paling mahal ya untuk mengurus satu paspor dengan masa 10 tahun, 1.548.000. Ya, anggap kurang lebih 1.600.000 lah guys ya. Oke, tadi ada harga berapa? Paling murah 100 guys ya, 100 ringgit. Oke, 100 ringgit berarti oke, standar lah ya, 400 ya. 200. Oke, ya hampir sama dengan di Indonesia guys ya. 800.
Oke, interesting, menarik. Jujur guys, ini aku baru tahu guys, ternyata untuk OKU malah dikasih gratis guys ya. Ini sih mantap. Aku baru tahu, serius. Kenapa Malaysia perlu memperkenalkan pasport baharu? Dunia hari ini sudah berubah. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, percetakan beresolusi tinggi dan perisian suntingan moden menjadikan pemalsuan dokumen semakin mudah dilakukan. Sindiket jenayah antarabangsa sentiasa mencari cara untuk menghasilkan dokumen palsu yang hampir menyerupai dokumen asal. Sebab itulah Malaysia memperkenalkan pasport baharu dengan 94 ciri keselamatan berbanding 49 ciri keselamatan pada pasport terdahulu. Walaupun semua 94 ciri itu tidak didedahkan kepada umum atas faktor keselamatan, antara penambahbaikan yang diumumkan ialah hologram generasi baharu, cetakan ultraviolet atau UV, elemen keselamatan tersembunyi, ciri keselamatan forensik, benang jahitan keselamatan dan reka bentuk unik pada setiap halaman. Semua ciri ini mempunyai satu tujuan utama, iaitu menjadikan pasport Malaysia jauh lebih sukar dipalsukan. Mengapa perkara ini penting? Kerana pasport bukan sekadar buku untuk keluar negara. Ia adalah dokumen pengenalan rasmi rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Jika pasport mudah dipalsukan, ia boleh disalahgunakan untuk jenayah rentas sempadan seperti penyamaran identiti, pemerdagangan manusia, penyeludupan dan pelbagai aktiviti jenayah lain. Dengan sistem keselamatan yang lebih moden, pegawai imigresen juga dapat mengesahkan ketulenan pasport dengan lebih cepat dan tepat. Ini membantu memperkukuhkan kawalan di pintu masuk negara serta meningkatkan keyakinan negara lain terhadap dokumen perjalanan Malaysia. Namun, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar pasport. Jika pasport anda masih sah dan belum tamat tempoh, ia masih boleh digunakan seperti biasa. Pasport baharu akan dikeluarkan secara berperingkat kepada pemohon baharu dan mereka yang memperbaharui pasport. Pendek kata, pasport baharu ini bukan sekadar tampil dengan reka bentuk yang lebih moden. Ia merupakan satu langkah penting untuk melindungi identiti rakyat Malaysia, memperkukuhkan keselamatan negara dan memastikan pasport Malaysia terus diyakini serta dihormati di seluruh dunia. Wah, semakin ketar-ketir ini guys. Aduh, udah kuat. Sekarang makin selamat pula guys ya. Aduh, padu imigresen Malaysia nih guys ya, senantiasa up to date dengan teknologi keselamatan global guys ya. Jadi untuk pemalsuan dokumen makin susah ini guys. Tapi tenang guys, chill ya. Yang belum expired itu guna saja dulu. Jadi tak payah membazir duit semata nak usaha cari paspor baru, tak payah guys ya. Selama itu masih berlaku, jadi tak payah ganti dulu. Dan ini dari 94 ciri guys ya, 94 ciri keselamatan baru itu tidak semuanya didedahkan. Iyalah guys ya, itu kan sangat sensitif sekali kan guys. Oke. Patutlah ranking paspor semakin padu ya, sebab Malaysia ini benar-benar menjaga gila kualitinya, geng. Aduh, guys, serius ini jujur semakin buat iri sih guys ya. Malaysia baru aja rilis versi baru pasportnya dan sekarang jadi salah satu paspor terkuat di Asia Tenggara. Mulai Juni nanti, Malaysia bakal pakai desain paspor terbaru dengan fitur keamanan yang lebih modern dan pastinya lebih canggih. Yang bikin banyak orang ngomongin, paspor Malaysia sekarang punya akses ke banyak negara dengan visa yang lebih gampang. Makanya paspor mereka masuk jajaran terkuat di Asia Tenggara. Buat traveler, paspor kuat itu penting banget karena bikin perjalanan ke luar negeri jadi lebih praktis dan minim ribet urusan dokumen. Negara-negara Asia sekarang juga lagi berlomba-lomba nih bikin sistem paspor yang makin aman sekaligus nyaman dipakai buat traveling internasional. Nah, kalau kamu juga punya rencana ke luar negeri, jangan lupa siapin isi atau SIM card dari Dings biar baru mendarat langsung connect tanpa ribet nyari wifi, beli SIM, beli di mall. Ya itulah guys, itu dia guys ya. Satu akun kreator dari Indonesia. Malaysia rilis versi baru paspor terkuat, bukan paspor terkuat ke dunia di Asia Tenggara. Kalau tak silap peringkat 6 dunia atau peringkat kedua di dunia guys. Ini kalau aku silap tolong mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Tidak hanya di versi Asia Tenggara, dia Asia bos. Asia. Peringkat 2 kod atau 1 atau 6. Ini kalian boleh kasih
komen lah guys ya di ruang komentar guys ya. Semakin mendunia guys, serius ya. Nah ini oke. Jadi proteksinya sangat luar biasa guys ya. Transparan window and laser serial number ya. Luar biasa guys. Complex UV security. The biggest update 10-year validity. Oke. Nah, antara 200-350 ya paspor guys ya. Terbaik. Pasport Malaysia antarabangsa baru dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi akan mula dikeluarkan esok secara berperingkat. Menurut Secara Perdana berperingkat. Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasport dengan elemen serba canggih itu akan memperkukuh kedudukannya sebagai antara dokumen perjalanan paling berkuasa di dunia. Pelancaran pasport struktur baru ini disempurnakan Perdana Menteri di lobi Parlimen. Ia dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi, merangkumi cetakan ultra ungu, elemen visual tersembunyi dan forensik menjadikannya lebih sukar dipalsukan. Satu lagi kelainan, rama-rama Raja Brooks Birdwing digunakan sebagai identiti baru pasport Malaysia menggantikan bunga raya sebagai ikon utama sedia ada. Kenapa Pasport ditukar? terbaru mempunyai tempoh sah laku sehingga 10 tahun dengan kadar bayaran RM350. Sekaligus 350 menawarkan guys. penjimatan RM50 berbanding kos memperbarui pasport 5 tahun sebanyak 2 kali dalam tempoh sama. Pelaksanaannya akan dijalankan secara berperingkat di 71 pejabat pasport seluruh negara bermula esok. Oke. Dan untuk butiran lanjut ciri keselamatan pada pasport versi ini. baru, ikuti laporan rakan penyampai saya, Farah. Apa ia didedahkan semuanya? Nampak seperti pasport biasa. Iya. Murah, kecil dan muat dalam poket. Namun pasport Malaysia antarabangsa struktur baru ini dilengkapi 94 lapisan keselamatan, hampir 2 kali ganda berbanding sebelumnya. Reka bentuknya menjadikan dokumen perjalanan negara kini lebih sukar dipalsukan dan meningkatkan keselamatan identiti pemegang pasport. Sebahagian ciri keselamatannya Dari 49 ciri keselamatan sekarang bertambah hingga 94 ciri keselamatan guys. Tinggal dibalik nih angkanya nih. Aduh, mantap. secara terus. Misalnya teknologi hologram yang berubah Hologram. mengikut sudut cahaya. Manakala cetakan sinaran ultra ungu UV hanya boleh dilihat menggunakan cahaya tertentu. Bagi elemen visual tersembunyi, ia nampak biasa pada pandangan mata tetapi mempunyai ciri pengesahan tambahan. Pasport baru ini turut dilengkapi ciri forensik khas yang memerlukan teknologi pengesahan tertentu. Malah, benang jahitan pasport kini mempunyai elemen keselamatan tersendiri. Jika dilihat dengan mata kasar, mungkin nampak sama. Tetapi terdapat banyak lapisan keselamatan di sebalik setiap pasport. Teknologi yang diintegrasikan mematuhi piawaian antarabangsa ditetapkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Dengan 94 ciri keselamatan, pasport Malaysia antarabangsa struktur baru ini bukan sekadar dokumen perjalanan, tetapi sistem perlindungan identiti yang lebih kukuh. Ya, dilengkapi 94 ciri keselamatan guys ya. Tapi guys, di video ini ramai juga yang berkomentar, bunga raya tuh bunga kebangsaan negara Malaysia, kenapa tukar? Nah ini guys, aku tak pastilah apa kebijakan dari kerajaan Malaysia ya, tapi ramai yang berkomentar seperti itu. Kenapa bunga raya tuh bunga kebangsaan ya, kenapa harus ditukar? Nah itu ya, bunga raya bunga kebangsaanku dan bla bla bla. Ramai sekali komen yang seperti itu guys ya. So kalau kalian gimana nih ya, boleh komen di komentar guys. Terlepas dari itu ya, lebih selamat lagi guys sekarang guys ya. Apalagi yang ini nih guys, paspor merah versus paspor hijau. Jangan dibanding-bandingin ya yang seperti itu. Aduh. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Saing ke ya mesti kalah. Oke guys, so macam mana komentar kalian, boleh komen di ruang komentar ya. Aduh, makin pening nih aku guys.
Oke, ya seperti ini cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton ya, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada terserap kata-kata baik dari video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.